Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrotu Naimah. Saya dari Manajemen Bisnis Syariah semester 5. NPM saya 1851040168. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Jumrotu Naimah, Malia Anissa Faisal, dan Nanda Dwi Kuntianti. Judulnya adalah pengaruh citra merek, gaya hidup, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Metode penelitiannya yaitu kami menggunakan metode kuantitatif, di mana metode ini mengumpulkan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dengan non-probability sampling dengan sampling jenuh. Jadi jumlah sampel yang kami teliti ini adalah 40 responden. Metode pengolahan data penguji, metode ini menggunakan PLS yang dilakukan dengan menggunakan software Smart PLS versi 3 for Windows. Uji validity menggunakan Fast Validity, dan selanjutnya menggunakan Convergent Validity. Selanjutnya, pengujian reliabilitas dengan melihat composite reliability dan average variant extract atau disingkat dengan AVE. Kemudian ada research gap. Research gap penelitian kami yang pertama itu adalah menurut Pradiani dan Ningtyas pada tahun 2007 menyatakan bahwa citra merek yang baik memegang penting pada pengambilan keputusan konsumen dan memilih sebuah produk karena citra merek menyangkut reputasi dan kredibilitas produk dan berdampak bagi konsumen untuk memutuskan pembelian. Maka peneliti mengikuti saran terdahulu menggunakan variabel citra merek dan didukung oleh penelitian Iriani dan Aida pada tahun 2019 yang menyatakan hasil penelitian di mana citra merek merupakan variabel positif, maka pada penelitian berikutnya bisa menggunakan variabel citra merek sebagai variabel bebas penelitian. Research gap yang kedua yaitu menurut Women pada tahun 2002 menyebutkan bahwa gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi. Dan menurut Wijaya tahun 2017 menyatakan bahwa gaya hidup mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Ketika terdapat peningkatan pada gaya hidup konsumen, maka akan semakin meningkat keputusan pembeliannya. Jadi, penelitian kami menambahkan gaya hidup sebagai variabel. Research gap yang ketiga yaitu terdapat pengaruh dan yang signifikan antara citra merek dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian, sehingga peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitiannya dengan menggunakan variabel-variabel lain, yaitu dengan kualitas produk. Menurut Wicaksono Suharyono Pangestuti pada tahun 2018. Jadi penulis menambahkan variabel kualitas produk dan didukung oleh penelitian Saputra, Hidayat, dan Susanti pada tahun 2017, yaitu menyatakan bahwa kualitas produk memiliki peran penting terhadap keputusan pembelian yang dilakukan konsumen, sebab kualitas produk yang baik membawa dampak yang baik juga bagi perusahaan. Hipotesis yang pertama yaitu tentang citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone. Indikator-indikator yang mempengaruhi yang pertama adalah citra pembuat, yang kedua citra produk ataupun konsumen, dan citra pemakai. Hipotesis yang kedua yaitu gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone. Indikator-indikator yang mempengaruhi yang pertama yaitu menurut Zahra, dan menurut Zahra terdapat indikator-indikator yang menunjukkan gaya hidup memiliki aspek yang mewakili semua aspek. Yang pertama yaitu aktivitas ataupun kegiatan, interest ataupun minat, yang ketiga itu adalah opini ataupun opini. Hipotesis yang ketiga yaitu kualitas produk berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone, dan indikator yang kami pilih yang pertama yaitu kesesuaian dengan spesifikasi, keistimewaan, estetika, kualitas, dan dipersepsikan.
Hasil penelitian kami yang pertama itu hipotesis yang pertama adalah citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan bahwa citra merek itu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian karena nilai T hitung itu lebih kecil, yaitu T1,113 dibanding dengan T tabel 2,2,021 dan P value itu lebih besar dibanding dengan 0,05 yaitu 0,266 sehingga hipotesis 1 ini tidak didukung. Penelitian ini didukung pada penelitian Srianto pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa citra merek tidak memiliki dampak positif kepada keputusan pembelian karena masih ada seseorang yang belum sepenuhnya mengenal iPhone, kemudian dikarenakan sudah menjadi langganan merek produk lain ataupun belum terlalu lama dalam menggunakan handphone iPhone. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Aker pada tahun 1991, pengalaman pembelian masa lalu dan keakraban dengan merek dapat menghasilkan persepsi konsumen dan dapat meningkatkan keputusan pembelian mereka. Dan didukung oleh Surachman, yaitu menyatakan bahwa citra merek yang dapat memberikan nilai tertentu dalam lubuk hati dan benak konsumen. Hipotesis yang kedua yaitu gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah kami dapatkan bahwa variabel gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai T hitungnya lebih besar dibandingkan T tabel, yaitu 3,475 dan T tabelnya 2,021 dan P value-nya yaitu lebih kecil karena signifikan yaitu 0,001 lebih kecil dibanding dengan 0,05 sehingga hipotesis kedua itu didukung dan didukung oleh menurut teori Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 bahwa gaya hidup mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial dan bagaimana cara mereka menghabiskan waktu dan uangnya. Lebih lanjut menurut penelitian Ayu dan Ardi pada tahun 2013 yaitu berpendapat bahwa gaya hidup masyarakat Indonesia pada pengguna internet sangat tergantung pada telepon pintar yang mampu menunjang aktivitas sehari-hari dan gaya hidup. Yang ketiga yaitu kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil yang telah kami dapatkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai T hitung itu lebih kecil yaitu 1,288 dibanding dengan T tabel yaitu 2,021 dan P value itu lebih besar karena tidak signifikan jadi yaitu 0,198 lebih besar dibanding dengan 0,05 sehingga hipotesis ketiga itu adalah tidak didukung. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wenda dan kawan-kawannya pada tahun 2017 yang meneliti tentang pengaruh kualitas produk, harga, dan word of mouth terhadap keputusan pembelian pada rumah kopi dan mie Toronata di Kowangkoan, yang mana penelitian tersebut menunjukkan hasil analisis bahwa variabel kualitas produk memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut teori yang dilakukan oleh Kumambong dan kawan-kawannya pada tahun 2017 bahwa kualitas produk itu memiliki pengaruh dan kondisi yang baik untuk ditawarkan baik dari variasi, ciri-ciri, kesesuaian, ketahanan, dan manfaat akan disukai oleh konsumen karena memberikan manfaat-manfaat yang baik sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut dan didukung oleh Canon dan kawan-kawannya pada tahun 2008. Produk adalah suatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada nasabah guna mempengaruhi kebutuhan dan memuaskan nasabah lainnya. Demikian penjelasan tentang jurnal kami yang dapat
saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.